Kembali lagi bersama saya Bella Rosita dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang sistem pernapasan manusia dan hewan. Yang pertama, ada bernafas. Apakah yang dimaksud dengan bernafas? Nah, bernafas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi rongga hidung untuk menyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Yang kedua disebut faring yang berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut laring, berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Yang keempat disebut trakea, berfungsi untuk menyaring udara dengan bantuan rambut dan getar. Bagian kelima disebut dengan bronkus, berfungsi untuk menyalurkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu tempat bertukar oksigen dan karbon dioksida. Bagian ketujuh disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan pada manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput yang tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis itu disebut selaput pleura. Kemudian, jika tampilan paru-paru diperbesar, maka menjadi seperti ini. Sekali lagi saya tekankan, ini merupakan trakea, batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus disebut dengan bronchioles. Cabang bronchioles disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti berikut. Ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Berikut ini adalah proses pernapasan manusia, mulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut hidung, dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring dan kemudian menuju trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru. Namun, sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus berhubungan dengan paru-paru kanan dan kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchioles. Bronchioles bermuara dengan alveolus. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernafas,
udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru, kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, dan di saat yang bersamaan karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya yaitu fase pernapasan pada manusia. Fase pernapasan pada manusia ada dua jenis. Yang pertama ada inspirasi dan yang kedua ada fase ekspirasi. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, fase inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Materi berikutnya yaitu jenis pernapasan pada manusia. Jenis pernapasan pada manusia ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses pernapasan dada yaitu inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk akan merangkak dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun sehingga menjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua itu pernapasan dada ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Jenis pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Yang pertama ada inspirasi. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kedua, yaitu pernapasan perut. Ekspirasi. Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksi sehingga menyebabkan diafragma melengkung ke atas akibat volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Selanjutnya, materi kedua yaitu organ pernapasan pada hewan. Adapun organ pernapasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama cacing, yang kedua serangga, yang ketiga ikan, yang keempat amfibi, yang kelima reptilia, yang keenam aves, dan yang ketujuh mamalia. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu mulai dari organ pernapasan cacing. Nah, berikut ini gambar cacing. Cacing merupakan hewan yang lunak. Cacing tanah tidak mempunyai organ pernapasan yang khusus. Nah, jadi organ pernapasan pada cacing itu menggunakan kulitnya. Oksigen masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan kulitnya yang basah. Kulit yang basah mempermudah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Nah, pertukaran udara pada cacing ini terjadi di bagian kulitnya yang tipis. Itulah sebabnya kenapa kulit cacing ini selalu terlihat basah, karena si cacing bernapas menggunakan kulitnya. Kemudian, hewan yang kedua yaitu serangga. Nah, di sini saya sudah memiliki gambar dari organ pernapasan serangga. Yang pertama disebut dengan mulut. Mulut ini berfungsi untuk tempat dan masuknya udara. Yang kedua yaitu gelembung-gelembung yang bisa kalian lihat pada gambar. Gelembung-gelembung disebut dengan kantong udara. Jadi, fungsi dari kantong udara itu adalah sebagai tempat penyimpanan udara. Kemudian,
Bagian yang ketiga disebut dengan trakea. Nah, kalian bisa perhatikan, trakea itu merupakan pembuluh-pembuluh halus yang bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga dan bermuara pada spirakel. Nah, jadi yang disebut dengan trakea itu adalah sekat-sekat pembuluh yang ada di seluruh tubuh dari belalang. Fungsi dari trakea ini adalah penghantar oksigen ke sel-sel tubuh belalang. Dan yang keempat disebut spirakel. Spirakel adalah lubang yang terletak di sisi tubuh bagian kanan dan kiri dari belalang. Fungsi dari spirakel adalah sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Nah, itulah organ pernapasan dari belalang. Kemudian kita masuk ke hewan yang ketiga, yaitu ikan. Bagian yang pertama disebut dengan mulut. Fungsi dari mulut ikan adalah tempat masuknya air yang mengandung oksigen. Dan bagian kedua yaitu rigi-rigi insang. Fungsinya yaitu sebagai penyaring air saat ikan bernafas. Kemudian yang ketiga itu ada lembaran insang. Yang dimaksud lembaran insang adalah lembaran-lembaran yang berwarna merah gelap. Adapun fungsi dari lembaran insang yaitu mengandung pembuluh darah. Bagian yang keempat ada yang disebut dengan lengkung insang. Bagian yang disebut dengan lengkung insang adalah bagian putih yang melengkung. Fungsinya adalah sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Yang kelima, ada penutup insang atau operkulum. Fungsi dari operkulum itu adalah untuk menjaga oksigen agar tidak keluar. Kemudian hewan yang keempat ada amfibi. Jadi, saya mengambil contoh di sini adalah kodok. Adapun bagian-bagian pernapasan pada kodok adalah yang pertama, rongga mulut. Fungsi dari rongga mulut ini adalah sebagai tempat masuknya udara. Yang kedua, ada koane merupakan penghubung rongga hidung dan rongga mulut. Dan yang ketiga, ada paru-paru dan kulit. Paru-paru dan kulit ini digunakan sebagai alat pernapasan pada kodok. Bisa menggunakan paru-paru untuk bernafas atau kulit untuk bernafas. Maka dari itu, jika kalian perhatikan pada kulit kodok, terdapat rongga-rongga seperti pori-pori yang besar. Nah, pori-pori itu yang digunakan kodok dalam bernafas. Seperti itu. Kemudian, hewan yang kelima ada reptilia. Jadi, saya mengambil contoh di sini adalah kadal. Adapun organ-organ pernapasan pada kadal, yang pertama ada lubang hidung. Jadi, lubang hidung ini berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Kemudian, yang kedua ada trakea. Nah, trakea dari kadal ini sedikit berbeda dari trakea hewan-hewan lain. Jadi, trakea dari kadal ini memanjang dan menonjol. Nah, trakea yang memanjang dan menonjol ini mempunyai fungsi khusus, yaitu ketika kadal menelan mangsanya yang besar agar tidak sesak nafas. Itulah fungsi trakea yang panjang dan menonjol pada kadal. Kemudian, organ yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru ini merupakan alat pernapasan pada kadal. Jadi, kadal itu bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian, organ yang keempat ada tulang rusuk. Nah, yang dimaksud dengan tulang rusuk adalah bagian-bagian yang menyelimuti bagian dari paru-paru. Tulang rusuk ini berkontraksi ketika oksigen masuk dan berelaksi saat karbon dioksida keluar. Yang keenam ada burung atau aves. Adapun organ-organ pernapasan dari burung, yang pertama adalah paruh. Nah, pada paruh ini terdapat lubang hidung yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Kemudian, organ yang kedua adalah trakea. Yang dimaksud trakea merupakan batang tenggorokan.
Kemudian yang ketiga ada kantung udara. Kantung udara ini ada dua bagian. Yang pertama ada kantung udara anterior, yang artinya kantung udara yang paling depan. Nah, kantung udara anterior itu terletak di pangkal leher dan rongga dada. Yang keempat ada kantung udara posterior, artinya kantung udara yang ada di belakangnya, yang terletak di bawah sayap dan rongga perut. Bagian yang kelima yaitu ada paru-paru. Nah, paru-paru ini difungsikan saat tidak terbang. Kalian bisa perhatikan organ tambahan pernafasan pada burung ini adalah pundi-pundi udara. Pada umumnya, burung itu bernafas menggunakan paru-paru, tetapi memiliki organ tambahan yaitu kantung udara atau pundi-pundi udara. Adapun fungsi dari pundi-pundi udara ini adalah untuk menyimpan udara yang digunakan ketika burung terbang. Ketika mengepakkan sayapnya, burung tidak memasukkan udara melalui hidung. Udara pernafasannya berasal dari udara yang tersimpan dari dalam pundi-pundi udara ini. Nah, itulah fungsi dari pundi-pundi udara yang merupakan organ tambahan pada burung. Kemudian, hewan yang terakhir yaitu mamalia. Saya mengambil contoh di sini adalah anjing. Adapun organ-organ pernapasan pada hewan mamalia ini adalah yang pertama ada hidung. Hidung ini berfungsi untuk tempat keluar masuknya udara atau oksigen. Yang kedua ada faring. Yang ketiga ada trakea atau batang tenggorokan. Yang keempat ada paru-paru. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan yang telah kita lalui tadi yaitu yang pertama ada hewan cacing. Nah, cacing ini bernafas menggunakan kulit, dan yang kedua ada serangga yang bernafas menggunakan trakea. Yang ketiga ada ikan yang bernafas menggunakan insang. Yang keempat ada kodok yang bernafas menggunakan kulit dan paru-paru. Yang kelima ada reptilia yang bernafas menggunakan paru-paru. Yang keenam ada aves yang bernafas menggunakan pundi-pundi dan paru-paru. Yang ketujuh ada mamalia yang bernafas menggunakan paru-paru. Nah, itulah organ-organ pernafasan pada hewan. Oke, sekian materi dari saya. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang saya sampaikan ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.